Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita dari mana, Mas? Fakultas Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ya. Prodi Teknik Industri. Ya. Oke. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu sistem produksi yang mana kita akan mencari apa ya, Mas? Kita akan mencari tentang pemborosan di suatu produksi atau bos. Oh, bos ya? Ya, baik, bos. siap. Dan langsung saja kita akan membahasnya. Nah, tapi sebelum kita membahasnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Widodo, NIM 201801207 dan teman saya Julian. Saya 2018-012-067. Oke, langsung ya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sama saya Dede Julian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu sistem produksi pada sebuah kedai es teler. Nah, kedai es teler ini terletak di Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Nah, yang namanya kedai es teler tentunya salah satunya adalah menjual yang namanya es teler. Nah, selain itu ada beberapa menu lain, antara lain ada es buah, ada jus buah, dan juga ada yang namanya es kelapa muda. Nah, bahan pokoknya atau bahan utamanya pastinya adalah kelapa muda. Nah, namanya aja kelapa muda, kalau tua jadinya es kelapa tua. Iya. Garing. Garing. Nah, tapi bukan itu teman-teman yang akan kita bahas. Nah, kita akan membahas mengenai bos atau pemborosannya pada produksi es teler ini. Nah, kita melihat di sini stok kelapa muda sudah mulai menipis. Maka dari itu diperlukan stok baru atau stok tambahan, karena kan permintaan yang terus bertambah, maka mau tidak mau harus ada stok tambahan, dan itu membutuhkan yang namanya transportasi. Dikarenakan jaraknya yang cukup jauh, dibutuhkan transportasi yang mana itu akan menambah biaya. Nah, kemudian selanjutnya ada sini kita melihat banyak tumpukan sampah sisa kelapa muda ya teman-teman. Nah, kenapa kok dibuangnya di situ ya? Ya karena di situ tidak ada ruangan atau tempat khusus untuk membuang sampah. Ini juga termasuk nantinya masuk ke pemborosan, karena kan tidak ada yang namanya nilai manfaatnya bagi produksi, dan juga malah menambah biaya. Dikarenakan untuk membuang sampah tersebut maka diperlukan transportasi untuk membuangnya, dan juga selain itu sampah ini juga mengurangi tempat parkir. Seharusnya bisa luas untuk parkir, tetapi dikarenakan adanya tumpukan sampah ini menjadikan berkurang tempat parkirnya, dan juga tidak enak untuk dipandang mata ya teman-teman. Nah, begitulah teman-teman, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih Bang Dede Julian karena sudah memberikan penjelasannya. Baik, kali ini saya akan membahas atau memberikan penjelasan mengenai bos atau pemborosan yang berkaitan dengan pekerja dan persediaan. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama adalah was yang berkaitan dengan pekerja. Apa itu? Yaitu pada saat karyawan atau pekerja kedai minuman tersebut tidak melakukan aktivitas atau menganggur akibat tidak ada pelanggan ataupun pembeli. Mengapa demikian? Karena para pekerja tidak melakukan pekerjaan yang menghasilkan kas atau pemasukan. Namun hal ini bisa terjadi
karena efek cuaca yang tidak mendukung seperti mendung, hujan, seperti itu. Yang kedua adalah persediaan. Mengapa persediaan? Bisa dibilang pemborosan karena kedai tersebut membuat stok yang berlebihan yang mengakibatkan pemborosan. Stok tersebut berupa campuran-campuran bahan untuk pembuatan es teler atau es buah dan berbagai macam menu lainnya. Mengapa demikian? Karena apabila penyediaan stok yang lebih tetapi pelanggan atau pembeli belum tentu ada yang membelinya, hal ini dapat dikatakan pemborosan atau waste. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa kedai minuman tersebut banyak peminat atau pembeli, sedangkan ruang atau tempat penyimpanan yang tidak memadai dan permintaan yang cukup tinggi, sehingga harus menambah stok tambahan dan menambah biaya seperti biaya transportasi dan lain-lainnya, dan juga menyebabkan waktu tunggu. Alangkah lebih baiknya kedai tersebut menambah space atau tempat penyimpanan bahan baku. Kemudian karena kedai tersebut ingin lebih cepat dalam melayani pelanggan, sehingga para pekerja menyiapkan stok yang lebih agar melayani pelanggan lebih cepat, dan itu menimbulkan stok yang berlebih atau pemborosan investasi. Alangkah lebih baiknya para pekerja kedai tersebut melihat cuaca pada hari itu, sehingga jika cuaca pada hari itu tidak mendukung atau pada saat hujan atau mendung, maka hal tersebut dapat menimbulkan pemborosan atau menurunkan permintaan pembeli, dan para pekerja tidak perlu menambah stok yang berlebih sehingga tidak menjadi pemborosan persediaan yang terbuang sia-sia. Oke kawan, itu tadi penjelasan mengenai waste atau pemborosan yang kami lakukan di kedai minuman. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi yang terbaru.